Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Terima kasih atas kehadirannya teman-teman semua di webinar series. Jadi ini adalah series ke-27. Series ini adalah webinar edukasi lingkungan, riset internship, study sharing series. Jadi webinar series ini diperuntukkan untuk sebagai sarana presentasi teman-teman mahasiswa, baik itu hasil tugas kelompok, hasil riset magang, skripsi, tesis, disertasi teman-teman. Dan untuk kesempatan waris ke-27 ini akan presentasi teman-teman kelompok A dari Pendidikan Biologi Unipma mengenai identifikasi komponen biotik sebagai indikator kelestarian ekosistem aliran sungai di daerah Madiun. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kelompok A untuk mempresentasikan hasil tugas kelompoknya. Silakan. Baik, Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A dengan Ketua Herlina Irianti dan anggota saya sendiri Mesya Nawati, kemudian Desa Rahastria Kismati, Penidika Amalia Ismayatul Halimah. Di sini kami mengangkat judul identifikasi komponen biotik sebagai indikator kelestarian ekosistem aliran sungai di daerah Madiun. Selanjutnya pendahuluan. Pengelolaan daerah aliran sungai atau DAS merupakan usaha manusia untuk mengelola interaksi antar alam dan manusia di dalamnya, termasuk segala kegiatan yang terjadi di DAS. Kemudian Raffi dan Maulana 2018 menyatakan bahwa lingkungan perairan terdiri dari komponen biotik dan abiotik yang saling berinteraksi melalui aliran energi dan daur hara atau nutrien. Apabila interaksi keduanya terganggu akan menyebabkan terjadinya perubahan atau gangguan pada ekosistem perairan sehingga menjadi tidak seimbang. Secara keseluruhan, komponen biotik sungai memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas air sungai. Keberagaman dan keseimbangan komunitas biotik dapat menjadi indikator kesehatan sungai dan membantu dalam upaya pemantauan dan pengelolaan kualitas air sungai. Next. Yang selanjutnya tujuan dari review artikel ini adalah digunakan sebagai analisis tingkat pengaruh komponen biotik terhadap pengaruh kualitas air sungai, di mana juga dapat digunakan sebagai tolak ukur tingkat pencemaran air sungai di Karisidenan Madiun, dan juga bertujuan untuk menganalisis komponen biotik sebagai indikator kelestarian ekosistem sungai di daerah Karisidenan Madiun. Untuk berikutnya yaitu metode. Pada kelompok kami itu menggunakan metode literatur review atau menggunakan sumber-sumber yang relevan seperti menggunakan Publish or Perish, ScienceDirect, dan Google Scholar. Pada kelompok kami itu menemukan 10 jurnal dengan minimal tahun yang kami gunakan yaitu dari 2018 sampai 2023. Untuk hasil yang kami dapatkan pada literatur review yang pertama yaitu adanya peningkatan kualitas lingkungan daerah aliran Sungai Solo berbasis interaktif partisipan. Yang mana fungsi yang pertama yaitu upaya penyanggaan hidup masyarakat, di mana kesadaran masyarakat sangat perlu digunakan untuk meningkatkan kualitas lingkungan. Di mana kelebihan pada literatur review pertama yaitu interaktif partisipan,
biasanya dapat berdampak guna mempunyai wewenang untuk ikut terlibat dalam menjaga potensi yang ada di lingkungannya. Mana kualitas lingkungan ada di tangan masyarakat sekitar aliran sungai. Untuk kekurangan pada literatur review yang pertama yaitu adanya perubahan penggunaan tata kelola lahan yang menjadi lahan sawah, kebun, telaga, dan pemukiman penduduk. Untuk literatur review yang kedua yaitu pengembangan kolam retensi dalam upaya mereduksi banjir Kali Juruan Kabupaten Madiun. Untuk fungsi literatur review yang pertama yaitu dapat menyelesaikan masalah banjir terhitung dari aspek hidrologi, terutama permasalahan air hujan yang meluap. Untuk kelebihan yaitu sebagai tampungan air upaya untuk mengendalikan banjir yang terjadi di Sungai Jeruan, anak dari Sungai Bengawan Solo. Untuk kekurangan pada literatur review yang kedua yaitu adanya normalisasi untuk mengurangi debit banjir yang belum cukup efektif, oleh karena itu diperlukan juga lahan yang luas untuk kolam retensi sebagai penampung debit air banjir. Untuk review artikel yang ketiga berjudul Penyusunan Buku Pengayaan kelas 10 berbasis penelitian identifikasi makro invertebrate sebagai bioindikator kualitas air Sungai Catur Madiun. Fungsi artikel ini penggunaan makroinvertebrata dapat mengetahui perubahan lingkungan akibat kegiatan manusia dan merupakan salah satu bioindikator kesehatan lingkungan akuatik. Untuk kelebihannya, mengetahui kualitas air sungai berdasarkan biota atau hewan makroinvertebrata yang ditemui di Sungai Catur Madiun. Untuk kekurangannya, masih banyak pencemaran dan aktivitas masyarakat yang melibatkan sungai yang berdampak pada kualitas air Sungai Catur Madiun. Untuk review artikel keempat berjudul Keanekaragaman, Zonasi, serta Overlay Persebaran Bentos di Sungai Keyang, Ponorogo, Jawa Timur. Fungsinya memahami keanekaragaman dan distribusi bentos di sungai sebagai indikator ekosistem serta menunjukkan pentingnya pemantauan air untuk keberlanjutan ekosistem perairan. Untuk kelebihannya, penggunaan metode plot atau transect untuk pengambilan sampel yang sistematis dan terstruktur, menyoroti pentingnya Sungai Keyang sebagai sumber air yang kritis. Untuk kekurangannya, kurangnya analisis mendalam tentang dampak sosial ekonomi dari kualitas air terhadap masyarakat lokal. Selanjutnya, literatur yang kelima, yang berjudul Kualitas Lingkungan Perairan Berdasarkan Komunitas Mycozoobenthos di Sungai Maron, Kabupaten Pacitan, yang memiliki fungsi identifikasi mycozoobenthos dapat digunakan untuk mengevaluasi kualitas lingkungan perairan di sungai. Literatur ini memiliki kelebihan data yang diperoleh dalam bentuk indeks biotik memberikan penjelasan tentang kualitas lingkungan perairan di Sungai Maron, Kabupaten Pacitan, dan memiliki kekurangan kondisi sungai saat survei ditemukan beberapa sampah dan lokasi penelitian yang homogen atau daerah mendekati hilir dapat menentukan ditemukannya mikrobentos atau terlihat dari sedikitnya biota yang ditemukan sehingga mempengaruhi perhitungan indeks biotik. Yang literatur yang keenam yang berjudul Identifikasi Keanekaragaman Gastropoda sebagai bioindikator kualitas Sungai Nogosari Pacitan, yang memiliki fungsi keanekaragaman gastropoda yang ada dan dijadikan sebagai bioindikator untuk menilai kualitas air sungai yang didukung oleh kondisi parameter fisika kimia. Dan memiliki kelebihan data yang dikumpulkan meliputi indeks keanekaragaman dan
kemelimpahan serta parameter fisikokimia dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang kualitas air sungai tersebut. Literatur ini memiliki kekurangan beberapa faktor eksternal seperti aktivitas manusia di sekitar sungai dan perubahan musim yang dapat mempengaruhi kualitas air sungai. Baik, selanjutnya adalah literatur review yang ke-7 dengan judul Biomonitoring Kualitas Air Sungai Madiun dengan bioindikator makrovertebrata. Adapun tujuannya untuk mengetahui keanekaragaman spesies makroinvertebrata sebagai bioindikator kualitas air Sungai Madiun sehingga dapat digunakan sebagai dasar acuan dalam menggunakan air atau mengelola air Sungai Madiun untuk kebutuhan masyarakat sekitar. Nah, adapun kelebihan yang pertama yaitu indeks petunjuk kualitas air dapat dihitung dengan beberapa cara mulai dari yang sederhana hingga yang paling rumit. Dengan penghitungan indeks ini menggunakan Family Biotech Index atau FBI dapat menentukan hasil data kualitas air yang sesuai dengan tujuan dari penelitian. Kemudian ada pun kekurangannya yaitu kegiatan monitoring yang dilakukan secara rutin dan berkala membutuhkan waktu yang cukup lama dan dibutuhkan ketelitian ekstra dalam penulisan data secara detail untuk mengurangi terjadinya kesalahan terhadap penginputan data. Kemudian yang ke-8 yaitu karakteristik hidrologi aliran permukaan di Das Kali Madiun. Adapun fungsinya yaitu menyediakan informasi hidrologi untuk dapat membantu berbagai kebijakan dalam mengurangi risiko akibat kekurangan air pada saat musim kemarau dan juga adanya peningkatan debit air yang berlebihan saat musim penghujan. Untuk kelebihannya yaitu dengan menggunakan data hidrologi ini dapat membantu mempermudah peneliti untuk mengetahui analisis kondisi sungai dan menyelesaikan masalah yang multidimensi seperti banjir, kekeringan, dan masalah drainase yang tidak memadai. Untuk kekurangannya sendiri, adanya berbagai jenis kesalahan seperti kesalahan acak, tetap ataupun tidak homogen yang diakibatkan oleh pengukuran, pengiriman atau pencatatan data selama proses pengukuran. Next. Selanjutnya, yang ke-9 adalah keanekaragaman dan kemelimpahan larva insekta akuatik ekosistem sungai air terjun Serambang Ngawi sebagai bahan penyusun media pembelajaran audiovisual. Nah, di sini pada jurnal tersebut memiliki tujuan untuk mengetahui kualitas air dan fisikokimia berdasarkan kelimpahan dan keanekaragaman insekta akuatik sebagai indikator bioindikator guna menyusun media pembelajaran audiovisual mengenai keanekaragaman dan kemelimpahan larva insekta akuatik ekosistem sungai di kawasan air terjun Serambang Ngawi. Kemudian paper ini memiliki kelebihan yaitu kondisi parameter fisikokimia yaitu suhu udara, suhu perairan, pH, DO, dan juga kecepatan arus pada sungai kawasan air terjun Serambang Ngawi masih layak untuk habitat dan kelangsungan hidup larva insekta akuatik, dan kelayakan media pembelajaran audiovisualnya sendiri itu berdasarkan uji validasi oleh dosen ahli media dan guru biologi SMP dan SMA menunjukkan bahwa media layak digunakan dengan persentase 85%. Kemudian untuk kekurangannya yaitu kualitas air di sungai kawasan air terjun Serambang Ngawi dengan menggunakan indeks biotik metode BMWP ASPT mendapat nilai rata-rata 5,33. Maka kualitas air tersebut termasuk dalam keadaan tercemar atau sedang. Kemudian untuk jurnal yang ke-10 yang berjudul Edukasi Dampak Eksploitasi dan Potensi Pemanfaatan Ekosistem Sungai bagi Masyarakat Penambang Pasir Ilegal di Desa Belotan, Bendo, Magetan. Paper tersebut mempunyai tujuan yaitu memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga ekosistem sungai dan potensi pemanfaatan ekosistem sungai yang baik dan benar.
Untuk hasilnya yaitu persepsi masyarakat terhadap edukasi tentang pelestarian alam dan pemanfaatan potensi sungai dalam kategori baik atau tinggi. Kemudian masih perlu dilakukan pemberdayaan sebagai upaya untuk melakukan perubahan sosial yang terencana untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat. Itu tadi 10 jurnal yang telah kami kumpulkan. Kemudian kesimpulannya yaitu berdasarkan sumber-sumber yang telah kami kumpulkan sebagai bahan penelitian dengan menggunakan metode literatur review, dapat disimpulkan bahwa berbagai komponen biotik di kawasan daerah aliran sungai berupa keanekaragaman hayati, kehadiran spesies indikator, dan juga komunitas organisme yang mempengaruhi kualitas air dapat dijadikan salah satu indikator kelestarian ekosistem sungai sekarisidenan Madiun. Nah, menurut hasil penelitian, sebagian besar nilai rata-rata indeks biotik di sungai sekarisidenan Madiun berada pada tingkat pencemaran sedang. Hal tersebut tak lepas dari akibat aktivitas masyarakat yang kurang peduli terhadap lingkungan sehingga dapat menyebabkan rusaknya ekosistem alami. Nah, adapun untuk penelitian terkait biotik pada daerah aliran sungai di Karisidenan Madiun masih minim, sehingga masih banyak peluang untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan dapat berguna untuk memperbanyak literasi bagi masyarakat dalam berkontribusi untuk melestarikan ekosistem alam. Mungkin ya, itu tadi pemaparan dari penelitian yang telah kami lakukan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian paparan dari kelompok A terkait penelitiannya. Dan webinar series ke-27 ini saya akhiri sampai di sini. Saya tutup dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.